Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Mungkin sahabat ada yang berpikir bahwa pernyataan salah satu penceramah yang menyampaikan bahwa faqih muqaddam itu lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanyalah sebuah isapan jempol belaka. Karena kita tahu bahwa kesejarahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dicatat oleh puluhan bahkan ratusan ulama di dalam kitab-kitab beliau semua. Tidak ada simpang siur lokasi makam beliau di mana, tidak ada yang meragukan status kewalian beliau. Bahkan sekelas ulama besar bergelar Sultanul Ulama yaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini termaktub di dalam kitab At-Tarikh fil Islam karya Imam Adz-Dzahabi. Sahabat bisa lihat tepat di juz 39 halaman 92. Beliau menyampaikan manukilat ilaina karomatu ahadin bitawaturi ila Syekh Abdul Qadir. Tidak ada riwayat karomah satu orang pun yang sampai kepadaku secara mutawatir kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya tentu saja hal ini berbanding terbalik ya dengan kesejarahannya faqih muqaddam. Sehingga sangat mengagetkan ketika ada siapapun atau orang yang mengatakan bahwa faqih muqaddam itu lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi ternyata keterangan seperti itu ada di dalam kitab ini, sahabat. Ya lagi-lagi ini adalah kitab Al-Jawharus Syafaf, salah satu kitab yang dikatakan, diklaim disusun pada abad ke-8 Hijriyah. Ini kita lihat mulai dari sini halaman 87, ini membacanya agak sulit sahabat karena satu-satunya kitab yang ada itu berupa manuskrip, belum dicetak. Jadi wah ruwet ini bacanya. Tetapi saya maksimalkan gini sahabat, kita mulai dari Sa'altu Syekhona Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abi Alwi radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada guru kami yaitu Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abi Alwi radhiyallahu anhuma. Qultu lahu, aku berkata kepadanya, kam maka sajadtuhu Syekh Syekhu Syuyukhina Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu fil qutbiyyati wa kana masyhuran biha. Kata pengarang ini, beliau tanya, berapa lama kakek beliau Syekh Abdurrahman maksudnya, yang dimaksud kakeknya Syekh Abdurrahman yaitu gurunya para guru, yaitu Muhammad bin Ali atau yang kita kenal dengan faqih muqaddam radhiyallahu anhu. Bagaimana berapa lama faqih muqaddam itu bisa menetapi status wali kutub dan beliau masyhur sebagai wali kutub. Ya atau kalau kita bahasakan pertanyaan sederhananya itu gini sahabat ya, kalau kita sederhanakan pertanyaannya. Kira-kira tirakatnya faqih muqaddam menjadi wali kutub dan bisa masyhur itu berapa lama? Kalau kita sederhanakan kira-kira seperti itulah ya. Faqala yaquluna mi'atan wa ishrina lailatan. Kemudian Syekh Abdurrahman menjawab, ya kata orang-orang sih 120 malam. Tsumma qala radhiyallahu anhu, qala ya'ni jadduhu al-faqih Muhammad bin Ali, ana fil awliya'i ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil anbiya'i sholawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Kemudian Syekh Abdurrahman di sini berkata lagi bahwa kakeknya yaitu Muhammad bin Ali atau faqih muqaddam itu berkata, katanya gini, aku kalau dibandingkan dengan para wali, ana fil auliya, aku kalau dibandingkan dengan para wali itu seperti Nabi ka Muhammadin Muhammad, seperti Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi yang lain. Wa kana hadhihi adatu syaikhina Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Innahu yunassibu syai'an, innahu la yunassibu syai'an ilal faqihi
bal idza arada ayyatakallama bi syai'in yaqulu qalu kadza wa kadza wa nahwuha ya. Nah, ini adalah kebiasaan Syekh Abdurrahman, yaitu beliau tidak pernah menisbatkan apapun kepada faqih muqaddam, akan tetapi bila beliau hendak berbicara tentang faqih muqaddam, beliau selalu bilang, ya kata orang sih begini, kata orang sih begitu, wa nahwuha dan ya semacamnya gitulah. Ini sahabat bisa nilai sendiri bagaimana luar biasanya faqih muqaddam. Ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Ini yang bilang faqih muqaddam sendiri sahabat ya, tetapi disampaikan oleh orang yang hidup di abad 8. Kemudian ini yang menarik, ada redaksi gini. Walamma tajadala Muhammad bin Abdullah bin Abi Alwi al-Mukanna Abu Ubaidunah huwa wa waliduhu fi syaikhi syuyukhina Muhammad bin Ali Alawi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Muhammad bin Abdullah bin Abi Alwi, dia berdebat dengan bapaknya tentang faqih muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa Muhammadun yaqulu al-faqihu Muhammad bin Ali akbaru minas Syekh Abdul Qadir. Muhammad bin Abdullah berkata, faqih muqaddam itu lebih besar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa waliduhu yaqulu bal Syekhu Abdul Qadir akbaru minal faqih. Lalu bapaknya bilang, enggak, Syekh Abdul Qadir itu lebih besar daripada faqih muqaddam. Nah, ukhbira Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu bijidalihima wa maqalaha. Maka kemudian perdebatan keduanya ini dan apa yang dikatakan keduanya ini disampaikan kepada Syekh Abdurrahman, kayak semacam ditaskehkan gitu ya. Lalu apa jawaban dari Syekh Abdurrahman ini? Faqala ma nufaddilu 'alal faqihi Muhammad bin Ali ahadan. Kemudian Syekh Abdurrahman itu berkata, aku tidak mengunggulkan siapapun melebihi faqih muqaddam. Nah, ini jawaban yang halus sahabat ya, tetapi objeknya sangat jelas sekali bisa dipahami. Wa kullu waliyyin taghayyarat halatuhu indal mauti illal faqih Muhammad bin Ali. Semua wali, kata Syekh Abdurrahman, semua wali keadaannya berubah ketika meninggal dunia kecuali satu, yaitu al-faqih Muhammad bin Ali atau yang dikenal dengan faqih muqaddam. Masya Allah, ini luar biasa sekali sahabat. Bagaimana branding terhadap Syekh Muhammad bin Ali atau yang kita kenal dengan faqih muqaddam dari masa ke masa. Kelihatannya yang paling tua itu kalau cerita ini di kitab ini sahabat, Al-Jawharus Syafaf abad ke-8. Untuk riwayatnya ya kita lihat sendiri tadi ya, yakuluna pokok begitu. Ya sebetulnya masih banyak sekali ya hal-hal yang tercatat di dalam kitab ini mengenai faqih muqaddam. Berbagai macam kisah diceritakan di sini yang rata-rata berasal dari ini ya, satu sumber. Rata-rata itu memang berasal dari satu sumber, yaitu dari Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abi Alwi, atau yang biasa dikenal dengan Abdurrahman As-Segaf, yaitu tadi dengan redaksi selalu mengatakan orang-orang berkata begini, orang-orang berkata begini dan begitu. Ya untuk kebenarannya wallahu a'lam bishawab, ya kita tidak tahu, namun ceritanya, catatannya ada di sini. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.